Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 69 Singkawang, yang saya hormati rekan-rekan guru peserta staf yang bertugas di SD 69 Singkawang, dan yang paling kita istimewakan yaitu Bapak Amiruddin, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar selaku guru berat angkatan 11. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melakukan kegiatan siang ini supaya berjalan dengan lancar. Dan tidak lupa kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua diberikan berkah hingga akhir zaman. Baiklah, untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, sebagai umat yang beragama, marilah kita berdoa sebelum melaksanakan kegiatan siang ini. Berdoa menurut agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum kita melaksanakan materinya ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Kristina. Mohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SD 69 Singkawang untuk mempersingkat waktu. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga, dalam rangka untuk mengikuti aksi nyata
budaya positif ya dalam bentuk diseminasi, yaitu penyebaran pemahaman tentang budaya positif yang akan nanti kita akan dengarkan bersama-sama akan disampaikan oleh kawan kita Bapak Amiruddin SPDSD dalam rangka untuk memenuhi tugasnya, yaitu tugas di calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan ini merupakan satu terobosan untuk kita semua. Semoga yang lainnya juga ikut menyusul nanti Bapak Ibu ya. Yang lainnya untuk angkatan 12 informasinya untuk Kalimantan Barat belum dibuka untuk angkatan 12. Mudah-mudahan untuk kedepannya nanti setelah ada buka lagi untuk calon guru penggerak di Kalimantan Barat, saya persilahkan mungkin Bapak Ibu bisa untuk mengikutinya ya. Alhamdulillah satu kawan kita sudah bisa mengikuti di sini. Semoga nanti ya bisa berjalan dengan baik ya, dengan lancar dan memenuhi standar ya, standar dalam rangka pemenuhan tugas di calon guru penggeraknya ya. Nah, untuk itu supaya kita bisa memanfaatkan waktunya dengan baik ya, kita sama-sama ya dengarkan materi yang akan disampaikan oleh rekan kita kepada Bapak Amiruddin. Nanti kami persilahkan. Nah, sementara waktu ini saya ucapkan selamat siang Bapak Ibu ya. Selamat mengikuti. Saya ucapkan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sampaikan kepada Pak pengacara dulu. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan pada sambutan. Untuk selanjutnya kita ke acara pokok, yaitu penyampaian materi CGP angkatan 11 aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif, diseminasi penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Amiruddin SPDSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kepala sekolah yang saya hormati, beserta Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberi kesempatan saya untuk mengadakan diseminasi tentang penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Tujuan saya di sini adalah pertama untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh calon guru penggerak, yaitu melakukan tentang diseminasi yang waktunya sekitar kurang lebih 1 jam. Semoga nanti kita siapkan kepada Bapak Ibu guru kita bisa bekerjasama dalam melakukan aksi ini. Yang pertama yang disampaikan adalah tentang pendahulu, tentang perubahan paradigma dalam membangun budaya positif, baik yang ada di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Nanti di sini kita akan belajar tentang ada namanya kontrol diri, ada segitiga institusi ya. Pada umumnya di sini kita akan belajar disiplin dulu. Apa itu disiplin kira-kira? Tahu nggak Bapak Ibu? Kira-kira yang bisa menjawab apa disiplin? Kita sering dengan disiplin kan? Kalau kita disiplin kan, kalau hubungan dengan kadang ini dengan hukuman. Wah, ini tidak disiplin. Berarti kepada hal negatif.
harus kita lakukan. Apa Bu? Nah, semua nanti kita akan bahas ada yang berhubungan disiplin. Pada umumnya disiplin ini bisa berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Kita mengontrol siswa agar apa yang terjadi pada anak tersebut bisa tidak terlambat, ya. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu: satu, ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk itu, pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu. Jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Hal ini karena kontrol guru menjadi kebutuhan dasar dipilih oleh siswa. Itu yang pertama tentang kontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya. Penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Usaha untuk mengontrol siswa tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan siswa tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan guru, atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru atau usaha. Ini ada 5 kontrol. Yang pertama, kira-kira kontrol ini apa yang dimaksud, Bapak Ibu? Mengontrol kan? Mengendalikan. Di sini tadi kan ada perilaku yang tidak disukai maupun ini ada tujuannya. Walaupun kadang di dalam diri mereka itu ada rasa ingin dikontrol oleh gurunya. Atau ada izin dari siswa tersebut ingin dikontrol oleh gurunya, mengizinkan. Tidak, berarti tidak lepas tangan. Jadi kata di sini adalah sebagai kebutuhan dasar dipilih oleh siswa. Yang kedua, itu apa Bapak Ibu? Penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang kedua di sini. Itu apa Bapak Ibu yang ditekankan di sini? Perilaku yang berulang. Ya, perilaku yang berulang agar mereka tetap kontrol, ya. Tapi dalam jangka waktu tertentu. Jika mereka pulang, mereka menyadari lagi ada perubahan tentunya, kan. Yang ketiga tentang ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa membuat siswa menuju identitas yang gagal karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Yang keempat, ilusi bahwa dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membantu suatu pemusuhan. Dari yang ketiga dulu, apa yang ingin kita tekankan di sini? Berpikir. Saya tanya begini, jika Bapak Ibu membuat suatu kesalahan, jika dikritik oleh orang lain, apa yang akan Ibu rasakan? Kecewa. Tetap ada kita kecewa, kan? Apalagi kalau kita dikritik depan orang ramai, ya, tentu ada perasaan malu, tertekan juga, kadang ada marah, bisa juga.
Kadang membuat kita merasa kalau kita itu minder juga ada di situ. Ada perasaan ya, kediam. Kadang kalau yang membawa emosi, kadang emosinya juga sampai naik. Sampai pukul meja kadang ada ya. Ini saya kejadian juga yang kita, karena kita alami lah ya. Baik dari kita sendiri, orang lain, ataupun pada siswa kita. Berarti ketika ini ya, membuat orang itu merasa bersalah. Jadi kontrolnya di sini adalah mengajarkan untuk belajar merasa tahu tentang dirinya sendiri. Yang ketiga ini juga saya dilakukan oleh yang keempat. Ini juga saya dilakukan oleh orang dewasa. Kadang orang dewasa kan membuat anak-anak atau yang lebih kecil daripada kita untuk melakukan maksa ini harus dapat, harus bisa. Apalagi kita sebagai seorang pendidik terhadap anak-anak kita. Seharusnya apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Apakah harus kita memaksa setiap anak? Oh harus A, harus B, harus C. Nanti sebenarnya dalam ini ada namanya filosofi Ki-Hajar Dewantara, yaitu kita belajar tentang berpihak kepada anak, ya. Bahwa kita tuh adalah hamba kepada anak. Kita tidak boleh memaksakan. Kita harus mengikuti apa yang diinginkan anak, seharusnya gitu. Tapi kenyataan di lapangan kan tidak, ya. Kita harus memaksakan diri kita sendiri. Gimana Bapak Ibu tentang kontrol ini atau lanjut? Menurut Stephen R. Covey tahun 1991, jika kita ingin membuat kemajuan, perlahan ubahlah sikap atau perilaku Anda. Berarti ini perilaku kita sendiri intinya. Kita dulu. Kita berarti sebagai pendidik harus mengubah. Tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Berarti di sini kita punya acuan untuk mengubah dari sikap atau perilaku kita, ya. Ubahlah cara Anda melihat dunia, ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Ambil. Nih, coba Bapak Ibu perhatikan tabel tentang memahami stimulus respon kepada teori kontrol tentang dunia. Stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia kita. Di sini ada dua ya. Yang pertama ada stimulus respon tentang dunia, ada dan teori kontrol tentang dunia. Kalau realitasnya atau kebutuhan yang kita itu sama. Kalau ini responnya tentang dunia itu sama. Tapi kalau kontrol tentang dunia itu berbeda realitasnya, kenyataannya ya. Kebutuhan kita berbeda. Kalau respon tentang dunia itu sama. Yang kedua, kalau respon tentang dunia stimulusnya semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalau teori kontrol tentang dunia ini, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kalau tentang responnya sama, oh ini sama semua. Tindakannya tentang apa ya, sikapnya dengan kebutuhannya. Tapi kalau tentang realitas kontrol tentang dunia itu berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang ini teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kira-kira ini bisa dipahami dari mana Bu? Kalau mengubah orang berpandang sama, memaksa sebenarnya kan? Memaksa, oh kita orang itu harus ikut seperti kita ini, oh sama, ya. Tapi kalau kontrolnya kan kita bisa memahami
orang ini bagaimana sikapnya, orang ini bagaimana baik jahat, kan kita bisa memahami. Jangan kita memaksa harus A untuk kita A tetap A, tidak bisa boleh. Yang keempat tentang apa? Perilaku boleh dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dari kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Contohnya di sini, saya menulis respon tentang dunia. Perilaku buruk, orang mencuri misalnya, kan? Pasti itu salah. Atau orang, apalagi kira-kira kesalahan yang dilihat sebagai suatu kesalahan dalam pendidikan misalnya, kalau kita mengajar. Misalnya anak atau peserta didik mencontek ulangan. Oh, dia itu salah. Tapi kalau mulai kontrol, apa tujuan anak tersebut? Mencontek atau misalnya mengganggu temannya. Mungkin dari sisi apa? Mencontek karena dia tidak belajar, kan? Atau dia tidak punya buku, Pak. Atau orang tuanya sakit, menjaga orang tuanya. Kita tanyakan tujuannya dulu apa. Nanti kita di sini akan belajar tentang namanya segitiga restitusi. Yang lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, orang lain bisa mengontrol saya. Berarti kan kita anggap orang lain bisa mengontrol saya, bisa dikendalikan. Tapi kalau di teori kontrol kan hanya kita yang bisa mengontrol. Jadi walaupun ada dari kontrol orang lain juga, pasti ada timbal baliknya. Kalau di sini selanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Bisa tidak kita mengontrol orang lain? Bisa, ya. Tapi kontrolnya juga tidak 100%. Anda kalau di kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Apa maksudnya itu? Perbedaannya, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa maksa. Tidak memaksa, ya. Kita tidak bisa memaksakan A tetap pada A. Apakah yang dimaukan orang lain? Kita tidak bisa. Karena sebab kita juga kadang bisa berubah, ya. Yang lanjut, permasalahan ada pada saat rujukan gagal. Kalau di sini kalau di sini tadi kita lanjutkan, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Berarti kan kalau orang gagal, kalau teori sebelum kan, kalau orang gagal kita tuh senang maksanya, ayo lurus. Tetapi kalau di teori kontrol ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kolaborasi artinya ada kerja sama. Misalnya guru dengan peserta didik. Ini berarti kita kan hubungan dengan para peserta, ya. Kalau di sini ada model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol tentang model berpikir menang. Dia kalau orang menang harus menang, ya. Harus berubah. Berarti dalam perubahan baik. Harus ada perubahan, hal yang positif. Kalau di sini kan model menang kalah, berarti dia akan jatuh nanti. Dia tidak kadang kita mau berusaha gagal, down, rasa minder, jatuh. Apalagi kita kadang ada apa misalnya ada gangguan dari teman, dibully, kadang kan bukan makin maju kadang. Sebelumnya kita lanjut, kita aspiratif. Itu aspiratifnya tentang apa nih? Atau yang mana ada Bapak Ibu yang bisa aspiratif, bantu saya. Ya. Supaya tidak mampu pada saat ini kan. Ada Bu Kristina, saya persilakan untuk menyampaikan. Izin ya Bapak Ibu, supaya tidak mengantuk pada siang hari ini, saya akan memandu SDK. Contohnya seperti ini.
bertepuk tangan saja dulu. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Ini biasa saya lakukan di kelas ketika ngantuk. Tepuk semangat cinta. Tepuk semangat cintanya seperti ini. Semangat, 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 dua kali ya. Oke, semua boleh berdiri. Semangat, semua boleh berdiri. Oke, sudah siap? Sekali lagi sudah siap? Oke, tepuk semangat cinta. Semangat, semangat, semua. Semangat, semangat, semua. Tepuk tangan untuk semuanya. Lagi? Oke. Ada hitungan dan suara. Oke, kalau saya bilang 1, jawabnya oi. Kalau saya bilang 2, jawabnya asik. Kalau saya bilang 3, jawabnya iya. Dengan gerakan ya. Oke. Bisa? Saya ulang. Kalau saya bilang 1, jawabnya oi. Kalau saya bilang 2, jawabnya asik. Kalau saya bilang 3, jawabnya iya. Oke, bisa ya? Bisa. 1, 2, 3. 1. 2. Asik. 3. Iya. 3. Iya. 3. Iya. 2. Asik. 2. Asik. 3. Iya. 3. Iya. Tepuk semangat. Bu, cinta lagi, Bu. Wah. Nah, ini biar rahangnya tidak kaku. Lagunya seperti ini. Buka mulut tertawa 1 kali. Ha! Buka mulut tertawa 2 kali. Ha! Ha! Buka mulut tertawa sepuasnya. Ha! Ngadep kawannya kamu. Ngadep kawannya. Ya boleh. Bisa ya? Oke, 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 1 kali. Ha! Buka mulut tertawa 2 kali. Ha! Ha! Buka mulut tertawa semuanya. Ha! Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Bu Christina yang telah memberikan asbakingnya yang tentu membuat Bapak Ibu kita di sini menjadi lebih bersama. Terima kasih banyak-banyak Bu. Bagaimana kita lanjut? Di sini adalah ada makna kata disiplin. Ya. Yang ayo, tadi kita kan disiplin itu apa ya? Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, kenal dengan Mbak Ki Hajar Dewantara? Siapa dia? Bapak pendidikan. Nah, ini kita dari sinilah kita mempelajari tentang filosofi pendidikan Indonesia. Ya. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, apalagi kita kan namanya merdeka mengajar, merdeka belajar ya, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal, itu dari dalam diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal, lain untuk mendisiplinkan diri. Sedangkan menurut Diana Goshen menyatakan bahwa kita dipilih bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar.
Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Jana juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, suatu yang dihargai dan bermakna. Dari pengertian ini apa yang Bapak Ibu dapatkan? Ini motivasi disiplin itu, motivasi itu ada dua, ada dari diri sendiri, ada yang dari orang lain. Kira-kira yang paling bagus antara dua yang mana? Dari diri sendiri. Kalau diri sendiri kan, kalau memang kita tidak bisa menyusun diri, barulah kita minta bantuan orang lain. Yang penting kita harus berubah. Ya. Lanjut, ada yang tanya dulu? Kita lanjut. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Dosen, yaitu pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang kita lakukan ya. Seseorang berlaku untuk menghindari permasalahannya yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhi kebutuhannya. Bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri orang lain. Seorang berperilaku untuk mendapatkan apa? Pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Yang ketiga, ini yang paling bagus, tanpa hukuman dan tanpa imbalan. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Kalau yang satu dan dua kan masih bersifat eksternal, berarti dari luar. Misalnya kita melakukan disiplin karena takut dihukum. Ya, misalnya datang terlambat, tidak piket kelas, itu kan mereka takut. Yang kedua karena dapat imbalan. Motivasinya, aku ingin dapat juara 1 misalnya kan, aku harus bisa menari supaya aku dapat hadiah. Berarti kan nanti kalau saya begitu, nanti kalau kita tidak mendapat hadiah, selanjutnya kita akan merasa kecewa. Kita tidak akan ingin melakukan hal tersebut lagi, akan putus asa. Tapi kalau nanti kayak ini, yang harus kita lakukan, karena sudah terdapat dalam diri kita sendiri tentang bersifat internal. Lanjut. Disiplin positif adalah untuk apa? Untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentu yang motivasi ini yang lebih bagus adalah dari dalam diri mereka sendiri atau motivasi internal. Kalau internal ini sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman ataupun kalau tadi yang 1, 2 kan masih dalam jangka pendek dan jangka. Kalau ini tujuan ketiga tadi tentu akan berkelanjutan. Ada yang ingin tanya tentang disiplin Bapak Ibu? Sebelum kita lagi tentang keyakinan jelas.
keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar kata keyakinan kelas. Sama enggak dengan peraturan kelas? Kira-kira. Kira-kira persamaannya apa bedanya? Nanti untuk lengkapnya keyakinan kelas akan diterangkan di slide berikutnya ya. Untuk membuat keyakinan kelas ini adalah berarti kita membuat kesepakatan kelas antara kita dengan antara peserta didik dengan siswa ya. Nanti apa keyakinan kelas mau kita jelaskan. Satu adalah memberi kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi nanti peraturan di kelas apa bedanya? Yang kedua, mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Ini ya cara kita membuat pembentukan keyakinan kelas. Yang ketiga apa? Menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini tidak ada kata negatif, ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh, jangan berlari di kelas menjadi berjalan di kelas. Ya, berarti kita tidak boleh menggunakan kata negatif, tidak, dilarang. Ya, jangan. Yang keempat, meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di kelas, mendengarkan guru dan datang tepat waktu bisa diselesaikan menjadi satu keyakinan apa? Tentang nilai kebajikannya yang bernilai apa? Berjalan di kelas, mendengar guru dan datang tepat waktu. Nilai kebajikannya itu tentang saling menghormati atau tanggung jawab bisa ya. Tergantung nilai apa di keyakinan besar apa yang kita buat. Nanti keyakinan ini kemudian dijadikan daftar untuk disepakati. Kita sepakati jangan kita sendiri. Kita sepakati sama-sama dengan murid. Supaya nanti mereka melanggar peraturan tersebut atau yang disebut, kita bisa melakukan dengan keyakinan tersebut. Ya. Apa tujuannya mereka berbuat salah? Nanti ada namanya sebagai eksekusi. Yang kelima adalah dengan meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah untuk diingat. Nanti sampai 20 keyakinan kelas kan susah juga nanti kita. Oh yang mana nih Pak? Yang mana nih Bu? Apalagi kelas rendah Bu ya. Kelas ini mungkin bisa dimengerti lah. Kelas 1, kelas 2. Kalau kelas 4, 5, 6 mungkin bisa lah. Paling banyak pun mungkin kita 10. Itu paling banyaknya lah. Yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani guru dan siswa. Pastikan keyakinan kelas kita buat itu ada tanda tangan. Berarti mereka setuju. Ya. Berarti kan adanya demokrasi di dan musyawarah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. 7. Keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas akan dapat mudah untuk dilihat. Tidak sama-sama, jangan disimpan dalam lagi. Pas nanti siapa mau lihat? Anak pun lupa apa keyakinan kelas kita Pak? Ya, apa keyakinan kelas kita Bu? Kita bisa sepakati buat bersama-sama. Bahasa keyakinan kelas dibuat pada kapan waktunya? Yang tepat? Ya awal tahun belajar. Ya.
Ada yang ingin bertanya tentang masa keadaan kelas ini? Atau itu lanjut dulu? Bapak Ibu, contoh keyakinan kelas. Bisa Bapak Ibu baca di depan. Apakah Bapak Ibu? Contoh kelas 1, kelas 5, ada keyakinan kelas 7, berarti di SMP ya. Kalau kelas 3, kelas 1 kan, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kalau keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta paham dirinya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Kalau keyakinan kelas ada hormat, bekerja dan diterima dan dimiliki ya. Lanjut. Masih setengah jam. Nah ini ada contoh-contoh kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti, ya. Bisa Ibu lihat. Kegiatan ini dilakukan dengan membagi anggota kelas menjadi beberapa kelompok. Ini kita bagi. Setiap kelompok diberikan kertas. Salah satu kelompok menuliskan huruf T, kapital yang besar atau di tabel T. Guru memberikan salah satu keyakinan kelas kepada tiap kelompok. 2 kelompok dapat diberikan keyakinan yang sama. Jika ada 10 kelompok, kemudian setiap kelompok diminta memberikan pendapat tentang keyakinan tersebut. Tampak seperti apa, ya? Tidak tampak seperti apa. Kemudian hasil sekelompok dipresentasikan kepada kelompok besar dan katanya ditempel di sekeliling dinding kelas agar dapat dilihat oleh semua anggota kelas untuk dipakai ke. Nanti kita bagi kelompok, misalnya dibuat keyakinan kelas masing-masing. Satu orang satu. Nanti kita tempel ke kelompoknya tanpa ada tampak ini berarti dilakukan, pernah dilakukan ya. Kalau tampak berarti masih belum dilakukan. Nah ini kegiatan mempelajari tanggung jawab seperti warga kelas. Lanjut ya. Nah coba ini contoh curah pendapat tugas-tugas saya, tugas kamu. Guru tugasnya apa? Selain mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas, sekolah, menjalankan keyakinan kelas, berdiri semua. Atau ada lain, ini apa? Kira-kira apa? Mencari materi. Mencari materi, Materi pembelajaran. menyediakan, kan? Kalau murid tugasnya belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas kembali, dan lain sebagainya. Apa itu? Jika mampu. Paling semangat ya Pak. Guru, ini tugasnya bukan untuk apa? Menyakiti atau disakiti. Kadang suka menyakiti, kadang suka disakiti. Namanya kita kan? Kadang kita sakit karena murid juga kadang sakit karena kita. Ada dua baliknya.
Katanya sih gurunya itu lebih sakit daripada bukitnya katanya. Tapi kalau bisa jangan juga. Kita guru adalah sebagai mengayomi para peserta. Jangan kita anak berbuat salah malah kita marahin, harusnya dibujuk. Sayang dimulai ya. Ya guru tugasnya bukan tuh apa? Sama juga itu ya. Guru tugasnya bukan mungkin murid tugasnya bukan untuk menyakiti atau disakiti ini siswa ya. Mengeluh, kadang ini juga mengeluh. Jangan mengeluh, kita juga kadang suka mengeluh. Ya. Karena yang ketiga merusak barang pribadi orang lain. Ini kadang ya anak-anak melakukan tugas dulu. Memutuskan untuk teman. Lanjut atau Lanjut. nah ini dalam penerapan keyakinan kelas. Jika terjadi pelanggaran tentu akan ada sanksi, hukuman atau restitusi. Hukuman merupakan identitas gagal dan disiplin merupakan identitas berhasil. Lebih jelas dapat membaca tabel berikut. Tapi kita sebagai guru kadang suka menghukum, ya. Hukuman kadang tidak sesuai dengan apa kesalahan. Sebenarnya dalam dunia pendidikan itu tidak ada namanya menghukum. Ya. Nanti kita kembali tentang kenapa ada namanya hukuman, ada namanya restitusi. Ini ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses. Kalau hukuman ini membuat apa kira-kira? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Apalagi anak kalau kita hukum, ya. Jangan kita anak kalau kita dihukum pasti ada perasaan sakit, dendam. Kalau sanksi, konsekuensinya sesuatu itu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Bisa nggak membedakan hukuman dengan sanksi sini? Misalnya kalau kita menghukum anak disuruh mencatat 100 kali, itu hukuman atau konsekuensinya? Hukuman ya? Atau anak disuruh berdiri di lapangan. Kalau kita misalnya anak menjatuhkan gelas atau menjatuhkan gelas di pantai, akhirnya bertaburan, itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensinya harus apa? Harus sikat. Kalau di sini nanti ada pemanggilan, ada nilai segitiganya, nanti ada validasinya, nilai keyakinan, itu nanti ada. Ya? Kalau hukuman kan tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Mungkin ada rasa dendam, kadang sampai kalau hukuman itu sampai menyakitkan sampai dewasa nanti dia ingat, oh ini pernah hukum aku, karena kan? Atau yang itu sering kita alami, sering kita ingat. Dua kakak gitu ya kadang yang suka menghukum. Tapi kalau kita menghukum jangan sampai menyakiti anak, ya. Jangan sampai membawa hal dapat mencederai. Kalau bisa jangan hukum. Yang sanksi tidak nyaman untuk mungkin anak untuk jangka waktu pendek. Kalau konstitusinya ini menguatkan untuk mungkin anak dalam jangka waktu panjang. Kalau identitas hukuman ini korban mendapatkan keadilan, ya. Karena dia melakukan tanda A, maka yang ini akan disanksi atau dapat hukuman. Korban bisa diabaikan. Korban mendapatkan ganti, itu restitusi. Kalau hukuman di sini, lalu mungkin anak akan tersakiti, mungkin anak dibuat tidak nyaman, mungkin anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif, agresif meningkat, berarti mungkin pada anak kalau dihukum kenakannya semakin
Ditambah. Nanti agresif. Atau pasif, dia tertekan, gitu ya. Takut. Kalau yang sanksi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi, masalah terpecahkan. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya. Kalau yang konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan. Jadi kalau hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusinya apa? Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kalau hukuman, lanjut. Peraturannya adalah kamu harus ini, kamu harus itu hukuman. Ada hukuman mana? Ustaz didik. Kamu harus seperti ini. Kadang hukuman ini dengan kita bicara dengan nada yang sangat keras. Kalau konsekuensinya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau institusi ini ada kata meyakini. Apa yang kamu yakini? Apa yang tidak bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, misalnya kalau institusi ini ada anak datang terlambat, apa yang harus lakukannya? Ya, tanyakan keyakinannya bagaimana. Baru tanyakan keyakinan apa yang harus dilakukan. Hukuman di sini murid anak membenci peraturan. Ya, kalau dapat hukuman itu pasti mereka akan membenci peraturan karena order ini dibuat oleh guru. Peraturan ini sudah ada tertulis. Kalau konsekuensinya murid anak menghormati peraturan. Kalau restitusi apa? Murid anak menghormati dirinya dan orang. Ada hukuman. Hukuman bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Ya, kalau kita kemana mau apa? Oh, hari ini dihukum QIC, berdiri di halaman. Ya, itu hukuman. Siswa tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Di samping itu hukuman hanya bersifat satu arah dari guru yang memberikan. Dan siswa itu hanya menerima hukuman tersebut tanpa suatu diskusi atau arahan dari guru, baik sebelum atau sesudahnya. Kadang ada juga hukuman ini berupa fisik, pukulan, tinjuan, tamparan, kadang atau mulai verbal, kata-kata, maka membuat sakit, kadang kata-kata ini itu kata-kata yang soalnya apa, kata-kata yang apalagi kadang menyebutkan nama binatang kadang jahanam kadang ya, kurang ajar. Kadang kita sering terlepas kadang kalau emosi pun kadang tak stabil kan, kata-kata semua itu kan sering terucapkan. Apa yang ada di depan kita kadang mau lempar, mau tinju, mau tangkap, kejadian kan. Kadang itulah ada orang tua melaporkan ibunya ke polisi, ya, karena emosi itu tidak stabil. Ya. Sedangkan disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensinya. Tadi bahasa contoh, anak menjatuhkan air di lantai atau di meja, konsekuensinya adalah mereka harus membersihkannya. Atau
ada anak yang mencocok buku temannya, sanksinya atau konsekuensinya apa? Nah, harus bisa mengganti buku temannya atau menghilangkan pensil temannya atau teman kan? Sanksinya atau konsekuensinya bisa mengganti. Tapi kalau tadi kan sanksi atau sini sudah terencana atau sudah dibahas dan disepakati sebelumnya. Kita harus pakai dulu Bu, Bapak. Ya. Jangan kita langsung ini orang ganti, tapi tanpa kesepakatan di awal tadi. Makanya kesepakatan ini dibuat pada waktu di awal pembelajaran. Dibuat bersama-sama dengan murid. Sanksi dibuat oleh guru sekolah dan siswa sudah mengetahui sanksi konsekuensi yang akan diterima. Tetapi sanksi konsekuensi tetap membuat siswa merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Aturan berarti dia ketika bahan dalam kelas ini sanksi itu hanya berlaku pada waktu itu saja. Kalau kelas berikutnya nanti kesepakatan kelas. Tanya. Belum dibuka pertanyaan enggak? Nyambung stop hukuman. Amir. Nanya loh. Ya. Kalian Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya masalah hukuman dan disiplin Pak Amir ya. Mungkin sambil sharing di sini. Jadi pernah ada kasus siswa saya dulu ya di tahun 2017-18 gitu. Jadi siswa ini saya baru tahu berasal dari keluarga yang broken home. Ya, orang tuanya sudah pisah, jadi dia hanya tinggal dengan neneknya. Jadi setiap pembelajaran tugas jarang dikerjakan, kadang kehadirannya jarang. Nah, jadi saya tidak tahu kalau siswa ini ternyata broken home keluarganya, orang tuanya pisah. Jadi kadang saya, namanya kalau anak tidak mengerjakan tugas jarang hadir. Ya, kadang kita nasihati dan kadang juga kita kasih hukuman gitu kan. Nah, dan ternyata seiring berjalan waktu, ternyata siswa ini saya baru tahu dia ini broken home. Ketika dia piket kan, saya tanya kenapa jarang masuk, kenapa jarang mengerjakan PR, kenapa kadang tugas di kelas itu pun, Pak terserah Pak, mau dapat nilai berapa terserah. Nah, saya baru tahu dia bercerita, mana Pak saya bingung katanya. Saya tinggal sama nenek, ayah saya di sana, satunya ibu saya di sana. Nah, jadi mendengar itu saya baru agak kena hati gitu. Ternyata apa yang saya lakukan, hukuman yang saya berikan ini jadi kurang tepat kan? Sedangkan kita sudah buat kesepakatan kelas kalau harusnya mengerjakan tugas. Bagaimana sikap kita sebagai guru, terutama dalam nantinya ke depan untuk menentukan dia layak tidaknya naik ke kelas selanjutnya, sedangkan tugas jarang, kehadiran jarang, tapi pun masalah yang dihadapinya bukan karena dirinya sendiri, karena faktor keluarganya. Nah, bagaimana sikap kita sebagai guru untuk menyikapi siswa seperti ini? Terima kasih. Terima kasih Pak Yani. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. Ini sering kali juga kita alami oleh semua guru ya Pak Yani. Bukan Bapak Yani saja, saya pun sendiri juga pernah mengalami. Itu kadang susahnya. Kadang kita mengajak orang tua kerjasama juga susah ada Pak ya. Orang tua juga susah, apalagi ini yang berhubungan dengan belakang home. Dalam kenyataannya itu kita sebagai seorang guru itu tidak boleh menghukum, ya, tidak menghukum, karena dari tujuan Haji Tentara kita guru ini menghamba kepada anak,
Ya, kita berpihak pada anak. Ya. Kadang susah Bapak Ibu ya mengadakan seperti ini. Kadang bagaimana ya kalau anak kita diberi tugas dan dikerjakan, dihukum, malah makin jadi. Ya. Kalau apalagi di TBC itu kadang mereka suka. Ya. Berarti kan ini kita bisa bekerja atau berkolaborasi dengan pertama tadi orang tuanya kita panggil ke sekolah atau lain-lainnya lah ya. Tapi kadang kita panggil juga pun kadang susah juga berdatang. Ya. Atau kita bertukar pikiran dengan sama-sama guru bisa juga bagaimana solusi ini. Ya. Tandanya nanti di situ ada namanya segitiga restitusi. Ya. Kita tanyakan keyakinan anak itu, mengapa dia terlambat, mengapa dia tak mengerjakan tugas, apa yang harus dia lakukan berikutnya. Kita tanyakan keyakinan jelas. Apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut. Coba saya nanti misalnya kayak tadi kan tugas terus saya datang lambat karena orang tua saya bercerai Pak, saya bawakan home Pak, saya tinggal dengan ini. Nanti kita akan ada mempelajari tentang namanya segitiga restitusi. Untuk menentukan naik tidak kelasnya kayak ini kan banyak kan ini hati nurani guru Pak ya. Oh kita kadang kasihan lah. Oh dinaikkan, tidak dinaikkan, dia bertahan seperti itu juga. Ya, banyak contohnya. Kadang 3 tahun, 4 tahun naik, kadang kelas 6 tidak bisa baca. Ada, ya. Mobil tahan tetap begitu juga. Itulah ya kira-kira. Yang penting hati nurani kita berani untuk menjelaskan bagaimana masa tersebut bisa selesai. Yang penting ada kerjasama dengan orang tua atau dengan kepala sekolah atau dengan rekan-rekan guru yang bisa menyelesaikan masalah kita ini. Atau ada dari pendapat Bapak Ibu guru yang lain ingin berikan masukan atau Bu Cika, Bu Kristina, Pak Darul atau Pak Surya bagaimana? Pak Surya Pak. Atau Bu Sari bisa berikan solusi. Kita butuh pikiran di sini. Apa yang harus dilakukan saat seorang anak yang tersebut baikkan hon, datang terlambat, tidak mengerjakan tugas. Ya, kalau ditanya tadi kan katanya atau Bu Kristina ingin berkemasukan. Mungkin dari saya sedikit kali Pak masukannya. Betul kata Bapak tadi, kita harus berkolaborasi antara guru sama orang tua yang karena anak itu kan lebih banyak waktunya di rumah. Terus setelah berkolaborasi kita bertatap muka bertanya anak ini seperti apa. Terus setelah kita berkolaborasi dengan orang tua berikut dengan muridnya, barulah kita memberikan motivasi kepada anak. Anak itu kita tanya face to face biar sedikit motivasi kepada anak sehingga anak itu bisa berpikir atau setidaknya bisa bergerak. Kenapa seperti ini dan bisa semoga ada perubahan. Mungkin itu saja sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Kristina. Ada yang lain atau bagaimana dengan Pak Dani? Apakah masih ingin menanggapi atau nah kita selanjutnya tentang dihukum oleh penghargaan. Sama hanya dengan hukuman sama hanya dengan hukuman, ternyata penghargaan juga seperti menghukum seseorang. Berikut pengaruh penghargaan terhadap anak mereka. 1. Memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang.
Penghargaan diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan dan akan hilang motivasi internalnya. Lama kelamaan orang tersebut menjadi tidak menyadari tindakan baik yang dilakukan. Bahkan masa hukum, ya, oleh penghargaan tersebut. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan suatu syarat tertentu. Penghargaan diperoleh jika melakukan hal yang disyaratkan. Jika tidak mendapatkan penghargaan yang diharapkan, maka akan timbul rasa kecewa, kecil hati, dan kemungkinan di waktu tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kita juga harus terus-menerus memberikan penghargaan jika ingin seseorang melakukan sesuatu. Orang yang berusaha berhenti merokok bila di penghargaan tidak akan berhasil. Tapi kan dari luar, bukan dari dalam sendiri. Lanjut. Ini penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan, maka akan timbul rasa iri dan orang yang tidak menyukainya. Jika guru sering memberikan penghargaan kepada siswanya, maka kemungkinan siswa itu motivasinya hanya untuk menyenangkan gurunya. Persaingan juga menimbulkan persaingan di dalam kelas dan berujung pada kecemasan. Bagi yang percaya bahwa mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, maka akan berhenti mencoba. Memiliki ketepatan. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Penghargaan dan hukum adalah hal yang sama karena keduanya berusaha mengendalikan perilaku seseorang. Pada dasarnya, setiap orang tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan dilihat sebagai hukuman. Jika penghargaan sangat diharapkan tapi kita tidak mendapatkan, maka masa dihukum. Lanjut, Bu. Tadi kita belajar tentang hukuman. Ini kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5. Semua yang dilakukan setiap manusia tentu mempunyai tujuan, yaitu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Menurut Dr. William Glasser dalam sebuah story, terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya berhubungan dengan apa? Kesehatan, rumah, makanan. Komponen psikologis dari kebutuhan ini adalah kebutuhan akan perasaan aman, tentram, ya. Yang kedua, kebutuhan cinta kasih dan sayang. Kebutuhan untuk diterima, baik kita sebagai murid maupun sebagai guru juga, ya. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Apalagi sebagai peserta atau siswa yang mempunyai kebutuhan kasih dan sayang. Biasanya ingin disukai oleh gurunya, temannya, diterima oleh lingkungannya, tidak dibenci, kadang-kadang itu kasih sayang. Apa dengan orang itu juga merupakan cinta dan kasih sayang. Orang tuanya, temannya, semua, ya. Gurunya, teman supaya dan suka belajar kelompok ingin mendapatkan kasih sayang dan lanjut. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini berkaitan dengan apa? Untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, diakui atau prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Siswa yang punya kebutuhan pengakuan tinggi biasanya akan selalu ingin jadi apa? Pemimpin. Suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan. Arti sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Itu adalah kebutuhan penguasaan. Yang keempat,
kebutuhan kebebasan. Kita ingin bebas, peserta didik juga ingin bebas. Mereka tidak ingin dikekang. Baik itu dalam belajarnya, diberilah kebebasan pada mereka. Tapi kebebasan harus ada batasnya. Dikontrol juga, ya, jangan dilepas sama sekali. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Siswa yang mempunyai kebutuhan kebebasan tinggi menginginkan pilihan, perubahannya bergas, coba-coba, dan selalu dipengaruhi oleh orang lain. Suka hal yang baru dan menarik. Kebutuhan kebebasan, misalnya olahraga, mereka ingin olahraga apa? Kita bebaskan voli, renang, kalau ada renang, ya, atau kesenian, tari, bernyanyi, kita berkebebasan. Biarkan mereka memilih dengan kemauannya sendiri. Yang kelima, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang merupakan kebutuhan yang mencari kesenangan bermain, tertawa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan. Konsentrasi melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, dan suka melucu bergurau. Ya, berilah kesenangan pada para peserta kita. Ya. Tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dimiliki oleh semua manusia, ya. Apalagi anak harus hidup kebebasan, kesenangan, penguasaan, kebebasan. Posisi kontrol guru di sini ada juga sebagai manajemen, pemantau ada. Kita sebagai apa? Nanti saya jelaskan tentang yang satu sebagai penghukum. Penghukum apa di sini? Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik. Fisik tadi dengan kekerasan, apa dengan kata. Boleh menjalankan posisi penghukum akan berkata. Ini kata nadanya itu lebih keras, penghukum. Ya, nadanya penghukum kan? Patuhi aturan saya. Awas nanti kalau dijalankan ini. Awas kamu ini, ya. Kamu selalu saja salah. Itu sebagai penghukum. Yang kedua adalah tentang pembuat bersalah, masa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut. Kadang ada masa kata bawah tuh suaranya tuh lemah lembut, kadang mau menangis, dan itu kan orang tua bersalah. Pernah mengalaminya mungkin bapak ibu atau anaknya. Menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contoh-contoh kata dalam posisi ini misalnya, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Beberapa kali ibu harus membantu kamu, ya. Ini kita dalam posisi guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha memangkot siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak dan negatif, positif negatif. Positif berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Contoh kata-katanya guru yaitu apa? Ayo bantulah dengan ibu, ya. Ayo ingat, tidak semua bantu ibu selama ini. Itu hal negatif dari posisi teman adalah bila guru tidak dapat maka siswa akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak adalah teman. Mungkin menjadi tidak mau lagi berusaha. Siswa hanya mau bertindak untuk tertentu, tidak untuk yang lain, dan siswa akan menganggap hal tersebut. Kalau saya tidak alami terjadi, kalau pulangnya kadang dia mau mengerjakannya. Kalau kita siswa lain susah. Yang penting jangan lakukan. Ayat keempat ada monitor, ada pemantau. Posisi memantau berdasarkan pengaturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaan yang bisa diajukan biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Ini yang kita lakukan. Ini namanya pemantau atau monitor.
Yang kelima adalah manajer, merupakan posisi mentor di mana guru dapat berbuat bersama dengan murid, mengajar siswa, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Kata-kata manajer itu apa? Apa yang kita yakini hubungan dengan keyakinan jelas. Apa yang kamu yakini, jika kamu yakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi, kira-kira yang mana yang bagus dilakukan Bapak Ibu? Manajer ya, ini karena sudah program dari semua. Tinggal kita bagaimana ya. Jadi kan semua manajer tidak untuk membantu pelapis tapi untuk membidik dia akan dapat membantu. Lanjut ya, Muhammad. Tujuan dari 5 posisi kontrol guru terhadap siswa adalah apa? Mencapai posisi di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri. Mereka bertanggung jawab atas segala perilaku yang sifatnya pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Nah ini posisi untuk kata ya. Ini namanya coba Bapak Ibu lihat. Lanjut. Ini kita akan belajar ini restitusi. Pernah mendengar kata restitusi? Kita waktu kuliah atau pernah Bu Kristina? Ya. Kami dapatkan ini spesifik di ketika waktu uji diterima ya. Ada modul 1.3, 1.4. Ini kan tadi berhubungan dengan hukuman juga. Ada hukuman, ada sanksi, konsekuensi, dan ini ada restitusi. Tapi di sini siswanya kita panggil, kita dapat tanyakan kondisinya apa. Ya. Hanya restitusi adalah sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah. Nanti siswanya kita panggil, tapi kita panggilnya jangan dihadapkan kanan ramai. Kita panggil satu persatu dihadapkan pada kita face to face ya. Supaya nanti anak tersebut tidak merasa bersalah. Adalah restitusi bukan menebus kesalahan. Kalau kita hukuman kan mencari kesalahan, tapi di sini tetapi untuk belajar dari kesalahan tersebut supaya mereka bisa memperbaikinya. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang terbaik. Restitusi fokus pada karakter bukan tim. 8. Restitusi menguatkan. Dan 9. Restitusi mengembalikan siswa yang bersalah pada kelompoknya. Ini segitiga restitusi. Apa yang pertama harus kita lakukan adalah apa dulu? Dari ketiga ini, apakah kita dari segitiga restitusi apa yang saya lakukan dulu? Identifikasi. Ya, validasi tindakan yang salah. Yang kedua adalah menstabilkan iden. Yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Validasi tindakan salah adalah adakah yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan.
Menstabilkan identitas adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu kita tanya ke anak, ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Lalu kita menanya keyakinan apa yang ada disebut keyakinan atas apa yang telah kita sepakati. Misalnya apa? Tidak mampu Tuhan, tidak boleh kata tidak ya. Menghormati Tuhan. Kamu ingin menjadi kawan seperti apa? Kita tanyakan keyakinannya. Nah ini segitiga bisa menjadi sisi yaitu apa? Sama. Sisi menstabilkan identitas. Sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga bekerja untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh, kalimat yang dapat digunakan oleh anak contoh seperti apa? Berbesar itu tidak apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikannya. Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tetapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ketika anak fokus pada kesalahan, maka akan sulit untuk melakukan restitusi hal ini karena rasa bersalah menguasai energi, rasa bersalah berarti identitas gagal. Rasa bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu dan sudah tidak bisa diubah lagi. Yang kedua adalah apa tadi? Sisi kualitas tindakan yang salah. Restitusi tidak menyanggah guru bicara kepada siswa bahwa menanggap peraturan adalah sekian baik. Tetapi dalam restitusi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa yang menggunakan contoh kalimatnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu telah mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap lagi. Ya, harus ada kebutuhannya. Ya. Nah, ini sisi menanyakan keyakinan. Setelah yang satu, yang kedua kita lakukan, kita menanyakan keyakinannya apa. Setelah melakukan satu di atas, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai nilai yang dipercaya dan berbeda menjadi yang diinginkan. Contoh pertanyaannya yang dapat dinilai yaitu apa? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang telah disepakati? Contohnya saling menghormati, saling menghargai. Kamu menjadi orang seperti apa? Bisa ditanyakan, saya ingin menjadi orang lebih baik Pak, saya saling menghormati. Nah, ya, bisa. Lagi ketiga tersebut adalah tentang segitiga restitusi. Kemudian ada dari Bapak Ibu yang bertanya untuk sesi terakhir ini. Bagaimana Bapak Ibu dari penjelasan saya tadi, apakah sudah paham? Kalau Ibu bertanya, ini menanggapi. Ya, kalau sudah? Oke. Oh, ini. Salonnya. Bagaimana Bapak Ibu guru dari pertanyaan dari yang pembahasan tadi? Kayaknya sudah jelas ya, karena ada yang bertanya. Jadi yang sudah dapat kita simpulkan bahwa budaya positif itu dari kelima ada hubungan dengan apa tadi? Ada posisi kontrolnya dan kebutuhan melakukan dasar manusia yang harus kita serapkan di kelas kita. Semoga apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat.
Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua, terutama kepada kepala sekolah yang telah memberikan kesempatan kelas ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Amiruddin yang telah memaparkan materinya untuk SDN 69 Singawang, kelompok belajar kita, komunitas belajar SDN 69. Mudah-mudahan apa yang Bapak Amir sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Yang baiknya kita ambil, tapi semuanya baik, Pak. Ya, jadi mudah-mudahan kita dapat mengambil yang baik dari yang kami sampaikan. Untuk itu, untuk mengakhiri acara kita, marilah kita berdoa untuk kembali menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak dan Ibu guru yang hebat. Jadi kami mohon sampai di sini penyampaian kombal kita oleh Pak Amir. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.